Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kita sudah sampai di makam daripada Syekh Hasan Qasim. Perlu kita ketahui bahwa Syekh Qasim ini ialah salah satu mu'arrikh yang paling handal, termasuk paling handal. Bahkan beliau punya lakop, istilahnya namanya An-Nasabah, yakni ahli nasab, dan Al-Mu'arrikh juga ahli tarikh. Banyak sesepuh Sarkup, kalau kata teman-teman senior Sarkup juga gitu, sesepuhnya Sarkup. Soalnya beliau ini termasuk yang menata kembali posisi-posisi makam-makam dan asar-asar tarikiyah, yakni sisa-sisa atau ya puing-puing daripada sejarah-sejarah itu. Beliau bernama lengkap serta keturunannya, yakni nasab-nasabnya adalah Hasan bin Muhammad bin Qasim bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Jailani al-Kuhan, Waqila al-Kuhin, al-Fasi al-Maghribi. Kalau di muqaddimahnya kitab beliau, yakni Al-Mazarat al-Islamiyah wal Athar al-Arabiyah fil Qahirah al-Mu'azziyah, itu di situ ada kata pengantar daripada Syekh Al-Jum'ah mengatakan bahwa beliau ini ialah Maghribiul asal wa Misriun Nash'ah. Jadi asalnya daripada Maroko dan berkembang atau tumbuhnya ada di Kairo. Tapi bukan berarti beliau asli lahir di Maroko, tidak. Beliau lahirnya juga di Kairo. Cuma kebetulan abah beliau yang berasal daripada Maroko. Jadi sebelum beliau dilahirkan, abah beliau itu dulu berasal dari Maroko. Beliau sebelum dewasa ya biasa tradisinya keturunan para ulama gitu ya. Syekh Muhammad, yakni abah beliau, itu mengaji kepada para ulama yang ada di Maroko. Kemudian setelah menginjak dewasa beliau melaksanakan haji. Dan setelah melaksanakan haji beliau mampir ke Mesir sampai beliau wafat ya. Tapi kurang lebih untuk temannya saya kurang tahu juga. Nah, ketika beliau sudah ada di Mesir, beliau menikah dengan ibunda daripada Sayyid Hasan Qasim, yakni Sayyidah Nabiha Al-Qarariji, yang mana nisbat ini kepada yang bersambung kepada Sayyidina Husain. Jadi beliau ini Syekh Hasan Qasim juga bisa dipanggil Sayyid juga karena beliau menisbatkan nasabnya juga pada ibunya yang bersambung kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Hasan Qasim ini juga memiliki banyak guru, entah guru-guru yang ada di Mesir maupun guru-guru yang dari Maroko. Kalau yang dari Mesir diantaranya adalah Syekh Muhammad Wahid Al-Muti'i, ini salah satu mufti Dian Misriyah yang dulu ya, yang terkenal dengan usul fikihnya. Kemudian ada Syekhul Azhar, diantaranya ada Syekh Salim Al-Bisri, ada Syekh Al-Ahmadi Al-Zawahiri, dan ada lagi yakni guru daripada Syekh Soleh Al-Ja'fari, yakni Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Kemudian kalau guru-guru dari Maroko ada Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani dan lain sebagainya. Saya kurang hafal juga. Mohon maaf. Kemudian yang kebetulan dimakamkan di sini yakni Syekh Qasim Majdi adalah adik kandung beliau. Syekh Qasim Majdi adalah adik kandung beliau. Dan kebetulan di PDF yang saya baca ini tidak begitu disebut lengkap tentang biografi Syekh Qasim Majdi. Di antara peran penting yang beliau kontribusikan selama hidup Syekh Hasan Qasim adalah beliau pernah menjadi penanggung jawab atau kayak direktur daripada majalah Hadjul Islam. Kemudian juga pernah menjadi mudir daripada Ma'had Athariyah Al-Islamiyah, yakni Ma'had sejarah atau asar tentang asar Islamiyah yang ada di Mesir. Dan beliau juga ahli amaluhu fi sihafah. Sihafah itu wartawan ya, menjadi wartawan. Jadi beliau juga ahli wartawan, juga seorang ya jurnalis, juga seorang sastrawan. Bahkan banyak karangan nadhom beliau ya di situ, dan beliau tuh sangat ahli dalam bidang ini, yang mana nadhoman ini banyak berunsur tentang tasawuf,
juga Ghazal, yakni tentang rayuan-rayuan, tapi rayuan yang yang positif ya. Kemudian juga nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Untuk akidah tarekat dan madhab beliau, ya untuk akidah beliau masih belum diketahui, tapi untuk madhab fikihnya adalah madhab Maliki. Nah, maka jelas sekali kalau beliau bisa berguru kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Dan untuk tarekahnya banyak, diantaranya adalah tarekah yang dari Malikiyah, mungkin seperti Khalwatiyah dan Handusiyah, ada Isawiyah dan sebagainya. Beliau ini termasuk orang sufi juga ya. Jadi walaupun beliau juga sejarawan, sastrawan, jurnalis dan nasabah, ahli nasab, tapi beliau juga seorang sufi. Tidak hanya itu, beliau juga pernah menjabat sebagai khabir, yakni ya semacam hakim di beberapa mahkamah yang ada di Mesir. Dan beliau juga memiliki maktabah, yang maktabahnya ini sekarang sudah tidak, mungkin sudah dipakai orang lain gitu ya. Jadi sudah tidak, mungkin tinggal sisa-sisa saja. Tapi jelas beliau dulu itu punya maktabah sendiri yang khusus ditempati oleh beliau untuk mengarang kitab dan lain sebagainya. Lalu langsung saya tutup. Untuk wafatnya beliau itu beliau wafat pada hari Selasa tanggal 20 Syawal tahun 1394 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 5 November tahun 1974. Jadi masih belum lama ini, sekitaran ya mungkin 40 tahunan lebih ya, 40 tahunan lebih. Dan maka beliau berada di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.